Sekali lagi pada 27 November mendatang, Indonesia kembali menyelenggarakan hajatan demokrasi berupa pilkada serentak di seluruh wilayah kabupaten, kota, hingga provinsi. Sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi, Provinsi DKI Jakarta menjadi lebih cepat memanas terkait wacana siapa yang bakal memimpin ibu kota negara itu 5 tahun ke depan. Bahkan sejak awal 2022 lalu, sejumlah nama sudah digadang-gadang bakal masuk dalam bursa Cagup DKI Jakarta. Nama-nama tersebut terus bergulir hingga menghadirkan sejumlah figur baru yang menarik untuk kamu simak. Nama Ahmad Sahroni menjadi salah satu politisi yang digadang-gadang bakal bertarung dalam Pilgub DKI Jakarta mendatang. Hal tersebut bermula dari unggahan di Instagram pribadi Bendahara Umum DPP Partai Nasdem @ahmadsahroni88 pada Februari lalu. Politisi berjuluk Crazy Rich Tanjung Priok itu menuliskan status dari Tanjung Priok untuk Jakarta. Unggahan inilah yang diasumsikan publik menjadi sinyal bagi Sahroni untuk maju menjadi bakal calon gubernur Jakarta. Saat dikonfirmasi, Sahroni tidak menjawab gamblang. Ia malah menyebut nama mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Hingga belakangan menyebut mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, yang ia sebut bakal menuju DKI 1. Kans Ahmad Sahroni maju pada Pilgub mendatang rupanya bukan isapan jempol belaka. Sebab Dewan Perwakilan Pusat atau DPP Nasdem menyatakan, Ahmad Sahroni memang masuk bursa dari 3 nama kader yang menjadi kandidat kuat sebagai calon gubernur dalam kontestasi Pilkada DKI Jakarta 2024. Sejak 2022 lalu, Ketua DPD Partai Golkar ini sudah dijagokan maju sebagai kandidat Gubernur DKI Jakarta. Belakangan, Ahmad Zaki mengonfirmasi jika dirinya telah menerima mandat untuk menjadi bakal calon Gubernur DKI dalam Pilkada 2024. Mandat itu ia terima dari Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartanto. Kalau bicara kesiapan sebagai kader partai, saya harus siap terus, kata Zaki. Zaki mengaku telah memiliki pengalaman yang cukup. Ia pernah menjabat sebagai Bupati Kabupaten Tangerang selama 2 periode, 2013-2023. Sebelumnya ia menjadi anggota DPR pada 2009-2012 silam. Menurutnya, pengalaman sebagai Bupati dan anggota DPR itulah yang membuatnya diberikan surat rekomendasi oleh DPP Golkar sebagai bakal cagup. Gubernur DKI 2017-2022, Anies Rashid Baswedan, disebut-sebut beberapa pengamat berpeluang menjadi salah satu kandidat di Pilkada DKI 2024. Anies diperkirakan akan maju Pilgub DKI jika kalah Pilpres 2024. Diketahui Anies merupakan capres nomor urut 01 yang berpasangan dengan Muhaimin Iskandar di Pilpres 2024. Namun pengamat politik Citra Institute Yusak Farhan memprediksi Anies akan sulit memenangkan pertarungan karena Pilkada DKI 2024 akan berlangsung sengit. Kalau lawannya dapat yang seimbang, katakanlah Pak Anies maju lagi, ataupun misalnya PDIP mengusung Bu Risma, tentu pertarungan akan sangat kompetitif sekali, ujar Yusak. Sementara itu, Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro memprediksi Anies akan maju pada Pilkada DKI Jakarta 2024. Menurut Agung, Anies diprediksi kembali ikut Pilkada DKI sebagai tiket untuk Pilpres 2029. Menurut Agung, Anies memenuhi syarat untuk mengikuti kembali Pilkada DKI. Salah satunya survei tingkat kepuasan masyarakat terhadap Anies sebagai Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 terbilang tinggi di atas 70-80%. Bila maju di Pilkada DKI, kata Agung, Anies berpotensi didukung beberapa partai pendukungnya saat ini, yakni Nasdem, PKS, dan PKB. Masih menurut Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro sebagai penguasa kursi mayoritas di DPRD Jakarta, PDIP berpeluang mengusung kadernya sendiri pada Pilkada DKI Jakarta November mendatang. Kemungkinan duet yang bakal dimunculkan adalah kembalinya pasangan Basuki Cahayapurnama atau Ahok Jarot Saiful Hidayat. Sebelumnya, Ahok dan Jarot Saiful pernah memimpin Jakarta pada 2014-2017 silam. Meski nama Ahok sempat mendapat perhatian karena kontroversinya sebagai mantan terpidana dalam kasus penodaan agama, namun PDIP pernah menyatakan
tak ambil pusing karena figur Ahok diyakini bisa memberikan solusi atas persoalan Jakarta. Sekretaris DPD PDIP DKI Gembong Warsono mengatakan pihaknya punya dua alasan dalam menentukan figur Cagup DKI. Prinsip dasar yang kita kedepankan adalah calon pemimpin yang mampu untuk mengatasi persoalan Jakarta, itu yang pertama, kata Gembong. Alasan kedua yaitu Ahok dianggap bisa menjadi calon pemimpin yang mampu memberikan pelayanan bagi rakyat Jakarta. Pengalaman Ahok sebagai DKI 1 jadi modal penting. Wacana mengenai majunya Kaesang di Pilkada 2024 mengemuka sudah sejak lama. Bahkan sebelum bergabung dengan PSI, Kaesang santer dikaitkan dengan pemilihan wali kota Depok. Setelah bergabung dengan PSI, Kaesang juga sempat mengutarakan kesanggupannya bila ikut dalam kontestasi Pilgub di Jawa Tengah. Yang terbaru, nama Kaesang juga dikaitkan dengan Pilgub DKI Jakarta. Seperti diketahui, sang ayah Presiden Jokowi sempat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta setelah sebelumnya menjabat Wali Kota Solo. Analis politik Ujang Komarudin menyebut wajar jika nama Kaesang turut diperhitungkan di bursa Pilkada Jakarta. Pasalnya, status Kaesang sebagai anak Presiden Jokowi membuatnya berada di daftar terdepan jika Jokowi ingin kembali bermain di Pilkada Jakarta. Namun Ujang memprediksi jikapun Kaesang dimajukan di Pilkada Jakarta, posisi yang diberikan bukanlah sebagai calon gubernur, melainkan posisi calon wakil gubernur. Sebab Kaesang belum berusia 30 tahun. Jika pilkada digelar pada November mendatang, usia Kaesang baru 29 tahun. Kaesang tidak bisa jadi calon gubernur, tapi kalau kita lihat dari kondisi dan faktor objektif hari ini, maka Kaesang bisa maju sebagai calon wakil gubernur, kata Ujang. Selain Ahmad Zaki, kader terbaik Partai Golkar lainnya, Ridwan Kamil, menjadi nama terdepan lain dalam bursa calon gubernur DKI Jakarta dalam Pilkada 2024. Isu Kang Emil masuk dalam bursa Cagup DKI Jakarta semakin santer setelah ia mengunggah video yang menunjukkan baliho bergambar dirinya terpajang di ibu kota. Dalam baliho itu terlihat tulisan ilustrasi percakapan di aplikasi pesan singkat. "Lagi jalan kemana Kang? OTW Jakarta nih." Belakangan, ia menampik asumsi tadi dan menyebut jika baliho tersebut adalah sebuah iklan komersil. Selain kepada Ahmad Zaki, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto juga telah memberikan surat rekomendasi kepada mantan Gubernur Jawa Barat itu untuk maju menjadi Bacagup DKI Jakarta. Peluang Ridwan Kamil bertarung di pusat ekonomi tanah air itu juga diakui oleh pakar politik. Guru Besar Pengamat Komunikasi Politik Universitas Brawijaya, Anang Sujoko, memperkirakan Ridwan Kamil berpotensi menjadi bakal calon gubernur DKI Jakarta mendatang, melihat dari kemampuan dan pengalaman yang dimilikinya. Ridwan Kamil memiliki portofolio yang lebih bagus karena pendekatannya humanis, kata Anang. Menteri Sosial Tri Risma hari ini mengaku belum ada pembicaraan khusus dengan PDIP terkait Pilkada DKI Jakarta. Namun dia mengatakan dirinya tak perlu persiapan lama apabila maju Pilgub DKI. Hal itu merujuk pada pengalamannya saat terkesan mendadak ditunjuk sebagai calon wali kota Surabaya hingga menjadi Menteri Sosial. Sebelumnya Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto menyatakan partainya memiliki banyak stok kader pemimpin yang bisa didukung untuk maju di Pilgub DKI Jakarta 2024. Meski demikian, Hasto memastikan bahwa Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri yang akan menetapkan siapa kandidat yang dipilih untuk maju di Pilkada serentak 2024 nanti. Pengamat politik Arifki Chanyogo menilai, selain Ahok, maka alternatif kader lainnya yang kemungkinan diusung oleh PDIP adalah Mensos Risma. Ahok dan Risma punya potensi diusung oleh PDIP, ucapnya. Sejak masih menjabat sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta pada 2022 lalu, Ahmad Riza Patria sudah dipersiapkan oleh Partai Gerindra untuk maju dalam bursa Cagup DKI Jakarta. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah atau DPD Gerindra DKI Jakarta, Syarif mengatakan, usulan tersebut bahkan sudah mendapatkan restu dari Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Syarif menambahkan bahwa Riza Patria juga sudah siap untuk diusung menjadi Cagup DKI pada 2024.
Terlebih pria 54 tahun tersebut sudah berpengalaman menjabat di Pemprov DKI Jakarta. Pada 2024, Bendahara Partai Gerindra DPD Provinsi DKI Jakarta, Iman Satria, juga mengakui nama ex-Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria muncul sebagai kandidat terkuat untuk maju sebagai bakal calon Gubernur DKI Jakarta mendatang. Imam menjelaskan Riza memiliki pengalaman yang mumpuni lantaran pernah menjabat sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta. Baginya kemampuan tersebut menjadi modal tersendiri bagi Riza. Meski begitu, Imam mengatakan tak tertutup ada calon lain yang potensial untuk diusung Gerindra pada Pilkada DKI 2024 mendatang. Di antara sejumlah calon yang digadang-gadang bakal bertaruh dalam Pilgub DKI Jakarta mendatang, Wacagub Anies versus Ahok kemungkinan yang paling dinantikan. Anies Baswedan yang memiliki peluang terkuat untuk back-to-back punya tantangan menurunkan gengsi karena berstatus Capres 2024, termasuk trust isu terkait politik identitas yang melekat kuat pada dirinya. Sementara Ahok yang berpotensi diusung oleh partai kuat PDIP juga memiliki pendukung setia. Ia memiliki tantangan melepas image sebagai mantan narapidana kasus penodaan agama. Anies kemungkinan besar tak akan melewatkan kesempatan ini. Sebab kursi DKI 1 adalah peluang terbesar dirinya kembali meraih tiket menuju Pilpres 2029 mendatang.